ke pemaparan materi yang pertama, yaitu tentang layanan dasar bimbingan. Layanan dasar bimbingan dan konseling adalah proses pemberian bantuan kepada seluruh peserta didik melalui kegiatan yang dapat dilakukan secara klasikal atau kelompok dan juga disajikan secara sistematis dalam rangka mengembangkan perilaku jangka panjang sesuai dengan tahap dan tugas-tugas perkembangan peserta didik. Layanan dasar ini meliputi bimbingan kelas, bimbingan layanan orientasi, layanan informasi, layanan bimbingan kelompok, dan aplikasi instrumen. Materi kedua yaitu tentang layanan responsif. Layanan responsif merupakan pemberian bantuan kepada konseli yang menghadapi kebutuhan dan masalah yang memerlukan pertolongan dengan segera, sebab jika tidak segera dibantu, dapat menimbulkan gangguan dalam proses pencapaian tugas-tugas perkembangan. Materi ketiga yaitu tentang layanan perencanaan individu. Layanan perencanaan individu merupakan bantuan kepada konseli agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan masa depan berdasarkan pemahaman akan peluang dan kesempatan yang tersedia di lingkungannya. Materi keempat yaitu tentang dukungan sistem. Dukungan sistem ini adalah komponen pelayanan dan kegiatan manajemen, tata kerja, infrastruktur, dan pengembangan kemampuan profesional konselor atau guru pembimbing secara berkelanjutan, yang secara tidak langsung memberikan bantuan kepada peserta didik atau memfasilitasi kelancaran perkembangan peserta didik. Dan materi yang terakhir yaitu tentang 10 layanan bimbingan dan konseling di sekolah dasar menurut Profesor Praditno. 10 layanan tersebut meliputi yang pertama, layanan orientasi, yaitu layanan konseling yang memungkinkan klien memahami lingkungan yang baru dimasukinya untuk mempermudah dan memperlancar berperannya klien dalam lingkungan baru tersebut. Yang kedua, layanan informasi. Jadi layanan informasi ini yaitu layanan konseling yang memungkinkan klien menerima dan memahami berbagai informasi yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk kepentingan klien. Yang ketiga, layanan penempatan dan penyaluran. Layanan konseling ini memungkinkan klien memperoleh penempatan dan penyaluran yang sesuai dengan bakat dan kemampuan masing-masing. Yang keempat, layanan penguasaan konten. Layanan penguasaan konten ini adalah layanan konseling yang memungkinkan klien mengembangkan diri berkenaan dengan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, materi pelajaran yang cocok dengan kecepatan dan kesulitan belajarnya, serta berbagai aspek tujuan dan kegiatan belajar lainnya. Yang kelima, layanan konseling individual. Proses belajar melalui Yang kelima, layanan konseling individual. Layanan konseling individual ini adalah proses belajar melalui hubungan khusus secara pribadi dalam wawancara antara seorang konselor dan seorang konseli atau klien. Yang keenam, layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok ini dimaksudkan untuk mencegah berkembangnya masalah atau kesulitan pada diri konseli atau klien. Kegiatan ini terdiri dari penyampaian informasi yang berkenaan dengan masalah pendidikan, pekerjaan, pribadi, dan masalah sosial yang tidak disajikan dalam bentuk pelajaran. Yang ketujuh, layanan konseling kelompok. Layanan konseling kelompok merupakan upaya bantuan kepada peserta didik dalam rangka memberikan kemudahan dalam perkembangan dan
pertumbuhannya. Yang kedelapan, layanan mediasi. Layanan mediasi ini adalah layanan konseli yang memungkinkan permasalahan atau perselisihan yang dialami klien dengan pihak lain dapat tertuntaskan dengan konselor sebagai mediator. Yang kesembilan, layanan konsultasi. Layanan konsultasi ini sebagai suatu proses penyediaan bantuan teknis untuk konselor, orang tua, administrator, dan konselor lainnya dalam mengidentifikasi dan memperbaiki masalah yang membatasi efektivitas peserta didik atau sekolah. Dan yang terakhir, konseli perorangan merupakan layanan konseli yang diselenggarakan oleh seorang konselor terhadap seorang klien dalam rangka pengentasan masalah pribadi klien.